Bismillah, kita mulai ya. Silakan, Kakak host. Bentar. Oke, kita mulai ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah, bunda, dan teman-teman dimanapun berada. Senang sekali saya, Alan Zakia, akan menemani acara webinar Hari Anak Nasional kali ini bersama The Jana Institute X FTBM Jember dengan tema Memanusiakan Anak dengan Memberikan Hak Bermain pada Mereka. Wah, ini sepertinya meskipun sedikit tapi semoga bisa memberi keberkahan ya. Ini sudah ada Kak Harlina, Kak Nurul Hidayat, Kak Nini, halo semuanya. Ada Kak Dania, Kak Dwi, Kak Eni, Kak Evi, dan Kak Laras. Boleh dong disepil-sepil dari mana domisilinya biar kita bisa saling kenal kayak gitu ya. Bisa ditulis di kolom komentar. Bisa juga di-on-kan ya kameranya. Dan juga mikrofonnya. Kayaknya ini sepi banget ya. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Kak Dania. Kak Dania dari mana nih? Jember aja. Dari Jember aja. Ada juga Kak Evi dari Purworejo. Halo, Purworejo, halo Jember. Sama nih kayak saya. Assalamualaikum Mbak Alan. Semuanya. Kak Evi. Dari pinggir Jogja, Jawa Tengah ya, hadir. Semangat. Ya, semangat. Jauh-jauh ya. Ini juga ada yang dari Bekasi. Bentar. Halo Bekasi. Iya, ada Mbak Alan. Ada Mbak Nini tuh. Mbak Nini juga beda, bukan Jember. Mbak Harlina juga tuh. Mbak Nini. Dari mana Mbak Nini ini? Mbak Nini ini Nganjuk apa Ponorogo ya? Mana Hana? Ini Hana. Oh, Hana. Apa? Iya. Ya, ada Mbak Erina yang baru masuk juga. Ya. Lanjut dah ke Alan. Bentar. Oke. Karena kenapa saya tanya domisili ini? Karena spesial pada webinar kali ini narasumbernya ada yang dari negeri jiran, yaitu Malaysia. Siapa itu? Coba ikuti webinar kali ini sampai habis agar tahu, oke? Baiklah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita telah diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh keberkahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan dan kelancaran pada acara ini, mari bersama-sama kita membaca ulumul kitab.
Biridallahi al-Fatihah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, spesial untuk hari ini ada 3 narasumber. Yang pertama ada Mam Suci Wulandari. Kenapa kita panggil Mam? Karena ibu 2 anak ini masih muda banget. Meskipun sudah memiliki 2 anak. Dan beliau ini adalah seorang konten kreator parenting di Instagram. Yang kalau kita lihat Instagramnya, kita akan lihat banyak banget ide-ide permainan anak. Seperti itu. Untuk narasumber yang kedua ada Pak Nurul Hidayat atau biasa disapa Pak Nuhi. Beliau ini adalah seorang aktivis literasi. Kemudian ada yang tak kalah hebat juga, ada founder dari The Jana Institute. Siapa lagi kalau bukan Kak Prita. Tadi juga sudah kelihatan ya, sudah muncul beliaunya seperti itu. Baik, spesial pada webinar kali ini karena ini adalah webinar Hari Anak Nasional, maka kita akan membahas tentang menemani anak bermain. Siapa sih orang tua yang nggak sebel lihat anaknya main? Nah, ini nih yang perlu digarisbawahi, jangan sebel karena bagaimanapun main adalah dunianya anak. Banyak ide-ide permainan seperti yang nanti di-share sama Mbak Suci, itu memberikan stimulus pada anak untuk mendukung daya kembangnya, bahkan daya imajinasi, daya otak juga, bagaimana cara dia mengontrol emosinya, seperti itu. Jadi itu berguna banget loh untuk kehidupan anak selanjutnya. Nah, seringkali anak dianggap sebagai makhluk kecil yang tak berdaya, yang seringnya dipahami hanya perlu dipenuhi kebutuhan jasmaninya saja. Padahal lebih dari itu ya teman-teman, anak-anak berhak juga untuk mendapatkan pengasuhan, termasuk hak bermain dari orang tua sebagai pengasuh utama dan support system di sekitarnya. Oke, sebelum saya kenalkan sekilas profil dari narasumber pertama, terlebih dahulu saya ingetin buat teman-teman untuk aktif di kolom chat. Kemudian boleh bertanya, boleh nanti raise hand, atau bisa juga ditulis di kolom komentar. Seperti itu. Nanti akan ada 2 pertanyaan yang langsung dijawab langsung oleh narasumber, atau sementara untuk sisanya bisa nanti dijawab di story Instagram The Jana Institute. Seperti itu. Dan penting lagi diingetin buat Mam bahwa bagi Mam yang berbagi keseruan dan resume keseruan webinar kali ini, maka boleh banget di-share di Instagram, di story Instagram, nanti di tag ke @thejana.ins, kemudian akan ada diskon kelas The Jana Institute untuk 3 resume terbaik. Gimana? Menarik banget kan? Saya terasa ngomong sendiri ya. Ini ada semua kan ya? Off kamera semua ya? Oh. Baiklah, nggak apa-apa. Pokoknya hadir semua ya. Hadir, insya Allah hadir Kak Alan. Insya Allah. Sambil nyambi-nyambi kayaknya beberapa. Iya. Baik, kita langsung bacain aja mini profil dari Mam Suci Wulandari, si konten kreator dari Malaysia, yang saking aktifnya nih bunda-bunda. Beliau ini menjadi pemenang pertama dalam challenge Hari Membacakan Buku untuk Anak. Kemudian Read Aloud juga menjadi manajer di WhatsApp Group Community The Jana Institute. Seperti itu. Sekali lagi untuk Bunda yang ingin ngepoin tentang Instagramnya Bunda Suci, bisa banget langsung ke Instagram Bunda Suci @suciwulandari, karena di sana banyak banget ide-ide bermain untuk anak seperti itu. Oke, kita langsung sapa dulu
Mbak Suci Wulandari. Halo, assalamualaikum, Bunda Suci Wulandari. Waalaikumsalam, Mbak Alan. Halo, suara saya jelas nggak? Jelas Mbak Suci. Alhamdulillah. Bolong-bolong. Semoga sinyalnya bagus. Ya, amin. Oke. Langsung kita mulai aja ya Mbak Alan ya. Mbak Alannya hilang. Kayaknya ya. Ada tapi suaranya hilang. Oh iya. Halo Kak Alan, hilang. Ya oke Mbak Suci, boleh langsung mulai. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini saya merasa sangat bahagia dan gembira sekali bisa diundang sama Mbak Prita, diajak ya untuk berbagi atau sharing mengenai anak gitu. Apalagi pada acara webinar kali ini, yaitu memperingati Hari Anak Nasional. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Prita dan Dijana Institute serta Forum Taman Baca Jember yang telah mengadakan acara ini. Oke, saya izin share screen ya. Ini letaknya di mana? Sebentar ya. Oke, Kak Suci. Ambilnya dari mana ya? Baru pertama kali. Kayaknya ada suara ayam ya. Kayaknya itu suara dari aku. Oke, bentar ya, sambil ku cari punyanya Mam Suci juga. Mana ya letaknya ini? Mbak Prita boleh tolong nggak? Iya, sebentar lagi aku bantu cari dulu ya. Boleh Mbak Suci cerita aja tentang prosesnya kemarin-kemarin ikut challenge dan lain-lain? Iya. Oke, Ayah Bunda. Jadi kalau bicara soal anak itu pasti nggak lepas dari dunia bermain ya. Jadi rasanya nggak afdol kalau ada anak-anak yang nggak mau bermain gitu. Bisa ditanyakan kenapa mereka nggak mau bermain gitu kan? Jadi tanda tanya sendiri. Nah kadang ada juga nih emak-emak yang suka curhat ya kalau anaknya kerjanya dari pagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kerjanya main terus kan. Sampai nggak dulu kecil-kecil dulu pun juga misalnya nggak dapat panggilan, hai balik rumah gitu, udah maghrib ini masih main terus gitu kan. Nah pasti nggak afdol ya rasanya. Nah begitupun juga dengan anak-anak kita gitu yang mereka itu bermain itu seperti bekerja bagi mereka. Jadi bermain itu Udah Suci. Saya dulu tuh. Bentar. Oh, sudah cukup ya. Oh, seperti ini kelihatan nggak Mbak Alan? Bentar. Ya, cukup. Sini.
Bentar, di aku belum muncul nih. Belum muncul. Apa udah gini? Dewian. Kok kembar? Ayo, aduh. Nggak buka ya. Nah, wis. Sip. Oh, ini terlihat katanya sudah di Mam Evi. Udah terlihat ya? Sudah, Mbak. Keluar lagi ya? Dibantu dari sini atau tetap di sana? Dibantu aja, Mbak. Soalnya nggak kelihatan videonya kalau saya keluarkan. Tadi mana? Ini. Mbak Alan biasanya kalau sama anak di rumah main apa aja nih? Aku kadang tuh sering ngikutin apa yang di Instagramnya Mbak Suci loh. Kayak seumpama ada apa namanya tali dibentangkan, terus habis itu akan di lantai, kemudian teman-teman kemudian anak diminta untuk jalan di situ. Itu aku lakuin loh Mbak. Oh, Tapi iya. itu pakai selendang. Tapi ya gitu, anaknya belum bisa konsisten buat tetap di jalur yang sama kayak gitu. Masih masih nginjak-nginjak lantai kayak gitu, belum bisa konsisten. Ya, nggak apa-apa Mbak. Yang penting itu udah tandanya mereka udah tertarik kan? Kita sare-are. Itu masuk undangan yang ini, nih. Enggak. Apa itu? Artinya singkat jam berpotong 2 jam. Enggak. Apa cuma 2 jam? Apa kurang? Lah melo berpikir mana aja. Enggak. Wes. Aku terima. Loh. Ini pemikiran lo. Gimana nyusul? Sudah terlihat itu? Iya betul, udah terlihat. Sebenarnya sama saya masih gelap ya. Iya, ini gelap lagi. Udah kelihatan ya? Sudah. Oh, cuman kedap-kedip gitu ya. Kayaknya nih nggak kuat deh. Oke, nggak Nggak apa-apa. apa-apa Mbak, saya buka. Oke, aku stop Udah share bisa nih. dulu. Udah bisa? Iya. Oke, kita mulai ya. Maaf, kendala ini buka PPT-nya. Maaf ya, teman-teman semuanya. Gak apa-apa, Mbak Suci. Kata siap menunggu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bukan sharing materi, tapi lebih kepada sharing tentang kegiatan bersama anak-anak di rumah, itu mengenai bermain. Dan sesuai judul, kali ini saya akan memberikan sharing mengenai memilih permainan untuk perkembangan life skill anak dari rumah. Nah, seperti yang telah Mbak Alan
jelaskan sebelumnya tadi ya. Untuk teman-teman yang belum kenal siapa saya, maka saya akan memperkenalkan diri lagi nih. Karena kan kata pepatah kalau nggak kenal maka tak sayang ya. Nah, perkenalkan, nama saya Suci Wulandari. Saya seorang istri dan ibu dari 2 orang anak, dan aktivitas saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang saat ini sedang berdomisili di Malaysia. Nah, untuk teman-teman yang udah pada kepoin Instagram saya, mungkin udah tahu ya beberapa kegiatan yang sering saya upload di Instagram gitu. Dan beberapanya ada beberapa karya yang sudah saya hasilkan selama beberapa tahun kebelakangan ini gitu. Nah, teman-teman bisa sapa saya di Instagram @suci_wulandari atau di Facebook Suci Wulandari dan di YouTube channelnya Suci Wulandari. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, emang apa sih manfaat bermain untuk anak-anak dan kenapa bermain itu sangat penting untuk anak-anak? Nah, ternyata dari bermain itu, anak-anak dapat mengembangkan daya kreativitas dan mengeksplorasi imajinasinya, serta dapat mengembangkan anak untuk berpikir kritis, serta menstimulasi motorik kasar dan motorik halus pada anak, mengembangkan kosakata dan kecakapan berbicara, serta melatih anak dalam bersosialisasi. Wah, ternyata manfaat dari bermain itu sangat banyak sekali ya, teman-teman. Nah, jadi dapat dibayangkan betapa ruginya anak bila tidak mendapatkan hak bermainnya dengan baik di usia dini. Nah, jadi bagi orang tua yang sering melarang anaknya untuk main, nah mulai sekarang mulai ubah ya mindset itu, ternyata main itu merupakan bekerja bagi anak-anak. Nah, setelah saya mengetahui bahwa pentingnya bermain untuk anak, saya jadi berpikir ya, kenapa saya nggak menyediakan sebuah ruang bermain atau media untuk anak-anak yang memiliki tujuan di akhirnya gitu. Jadi bermain itu nggak hanya sekedar bermain, tapi bermain yang ada visi dan misinya gitu loh. Nah, karena itulah saya memutuskan untuk mempersiapkan media bermain untuk anak. Salah satunya seperti tema besar pada webinar kali ini, yaitu ingin memanusiakan anak sebagai manusia yang berhak menerima pengasuhan terbaik dari ibunya. Dan ini sesuai dengan Islam ya, bahwa ibu merupakan madrasah pertama di rumah bagi anaknya. Nah, jadi saya ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anak, terutama dalam bermain ya. Jadi mainnya nggak hanya main begitu aja gitu. Jadi ada tujuannya. Lalu kenapa saya harus mempersiapkan media bermain? Salah satunya juga untuk mengetahui perkembangan anak sudah sampai di tahap mana. Nah, jadi untuk orang tua nih ya, jadi tahu, wah ternyata anak saya belum terstimulasi di bagian sensorialnya. Atau wah bagian life skill-nya kurang nih, jadi perlu distimulasi lagi gitu. Nah, jadi kita lebih aware dalam memberikan rangsangan yang terbaik kepada anak-anak. Gitu. Lalu saya tidak ingin membiarkan usia emas anak berlalu begitu saja tanpa aktivitas yang tidak terkontrol dengan baik. Nah, ini ya. Jadi di rumah itu nggak hanya bermain yang biasa-biasa aja gitu. Ya, mereka bermain bebas boleh, tapi ada keterikatan sendirinya gitu. Kita sebagai orang tua yang memegang kontrol tersebut. Jadi nggak mau deh disia-siakan masa emas itu gitu. Karena kan waktu golden egg itu kan sangat pendek sekali ya rentang waktunya. Apalagi usia anak saya yang besar itu sekarang sudah 5 tahun dan mau masuk 6 tahun di Oktober nanti. Nah, itu tuh saya ngerasanya kok baru aja kemarin gitu saya melahirkan dia, wah sekarang udah besar lagi gitu, nggak terasa gitu. Dan alangkah ruginya kalau kita sebagai orang tua itu tidak bisa bermain bersama mereka, masuk ke dalam ruang imajinasi mereka, menjadi sahabat bermain mereka gitu. Dan yang selanjutnya, kenapa saya mesti menyiapkan media bermain untuk anak? Salah satunya saya ingin menciptakan momen serta kenangan terindah yang kelak insya Allah akan sama-sama kami rindui gitu. Nah, jadi saya waktu kecil dulu ya kehilangan momen sama ibu saya gitu.
Ibu saya meninggal waktu saya usia kelas 4 SD. Nah, jadi saya tuh lupa gitu momen apa yang bisa saya kenang bersama ibu saya. Waktu itu pernah main apa aja sih bersama ibu saya nggak dapat momen itu. Nah, jadi hal itu nggak mau saya terjadi kepada anak-anak saya gitu. Jadi saya pengen banget menciptakan momen indah yang kelak anak beserta saya bisa ingat gitu. Jadi kalau misalnya anak nanti sudah besar, punya kehidupan sendiri, punya kehidupan mereka sendiri, mereka jadi ingat gitu. Wah, dulu waktu kecil mereka pernah bermain seperti ini bersama ibunya gitu. Mereka jadi rindu, jadi kangen gitu kan. Terus waktu berjumpa kembali saling melepas rindu gitu kan, nostalgia ya gitu istilahnya. Nah, jadi apa saja aktivitas bersama anak. Nah, biasanya di rumah itu aktivitasnya macam-macam ya. Kalau saya sendiri itu jadi menu wajibnya read lot atau membacakan nyaring. Nah, itu tuh menu wajib banget yang ada di rumah gitu. Mesti ada bacakan buku setiap hari. Wah, kalau nggak ada itu kayaknya nggak afdol ya. Anak-anak selalu mintain gitu sebelum tidur atau waktu mereka pengen dibacain tuh harus gitu. Lalu kegiatannya mengembangkan 5 kemampuan dasar anak dengan metode Montessori. Nah, ini nih yang kebelakangan ini sering saya upload di Instagram tentang mengembangkan 5 kemampuan dasar dengan metode Montessori ini. Nah, jadi di Montessori itu kan ada 5 kemampuan dasar yang terdiri dari life skill, sensorial, bahasa, matematika, serta budaya. Nah, dan ternyata ini sangat membantu sekali untuk anak-anak. Nanti di slide terakhir mungkin saya bisa cerita ya. Ada gambar-gambarnya, tapi ini nggak kelihatan ya sepertinya di layar. Dan aktivitas selanjutnya mengikuti kelas online. Nah, teman-teman semua, saat ini saya sedang mengikuti anak homeschooling mandiri bersama Sekolah Anak Tangguh yang diinisiator oleh Ustazah Yanti Tanjung. Nah, itu kelasnya Masya Allah luar biasa sekali. Jadi di sana itu belajarnya itu banyak sekali mata pelajarannya seperti di sekolah umum ya. Ada sains, ada geografi, sirah, matematika, tahfiz, hafalan hadis, tafsir, kayak macam-macam ya. Dan setiap mata pelajaran itu ada aktivitasnya gitu, bisa merangsang motorik kasar dan motorik halus anak gitu. Jadi belajarnya itu rasanya bermain itu belajar itu seperti bermain rasanya. Jadi anak-anak nggak seperti belajar gitu. Mereka bermain tapi tidak seperti belajar gitu, seperti itu. Nah, dan selanjutnya kalau misalnya kami sudah bosan di rumah atau boring, kami akan mencari inspirasi di luar rumah gitu kan, jalan-jalan di sekitar rumah. Selanjutnya mengikuti challenge. Nah, untuk teman-teman yang suka bingung nih tentang kegiatan apa ya yang selanjutnya yang akan dilakukan bersama anak. Nah, saran saya mendingan ikut challenge karena dari challenge ini kita jadi apa ya? Misalnya hari ini berkegiatan bikin cake gitu. Besoknya ada lagi kegiatan bersama keluarga, pergi rekreasi di sekitar rumah gitu kan, jadi terstruktur gitu kegiatannya, ada hari-harinya gitu, kita bisa rancang gitu. Dan ternyata seperti yang ada di Instagram saya itu, saya yang saya upload itu kan memang udah ketentuan dari challenge-nya, tapi saya lebih ke membagikannya itu seperti membuat jurnal anak gitu. Jadi tidak hanya ketentuan dari challenge, tapi juga pengen bikin jurnal anak gitu. Jadi tentang kegiatan apa saja yang kami lakukan pada saat itu. Mbak Prita. Halo? Kayaknya masih ribet, Mbak. Ini nggak kelihatan ya, Mbak?
slide-nya. Oh, tadi kelihatan, sekarang hilang lagi. Iya, ini saya mau melihatkan foto-fotonya nih tentang kegiatan apa saja yang kami lakukan gitu. Ini ada ketemu family time, ada main di gerobak sorong tuh. Sama jalan-jalan. Iya. Itu gerobak sorongnya punya siapa, Mbak? Punya tuan rumah. Punya Tentang tuan rumah. anak-anak. Jadi ini Oh, ceritanya Pak. Itu linknya bisa dibuka. Oh. Ini ada fun game. Apa aja itu Mbak fun game-nya? Nggak terlalu kelihatan, kayak pecah gitu. Main kartu Iya itu nih. ya, flashcard. Ya main apa? Memories. Main kayak di handphone, apa di aplikasi handphone gitu kan? Ada kan. Oh. Tapi kami bikinnya Tapi manual. langsung gitu ya, Mbak? Bikin manual. Oh ya, betul-betul. Boleh dicoba ini. Ya sebab kalau tengok handphone udah biasa ya. Dia bikinnya anti main. Iya. Tadi ada gambarnya terlihat. Terlihat kan ya, Lan ya? Iya, terlihat. Cuman kedap. Iya. Nah, oke Mbak. Kalau Suci nggak apa-apa share sendiri ya. ini udah, saya kelihatan nggak Mbak yang saya share? Kelihatan. Kelihatan. Tadi yang aku share Iya, kelihatan. Coba saya klik ya. Nah, ini kegiatannya. Jadi waktu suami saya cuti kerja. Jadi sebelum dia cuti itu, biasanya 1 hari sebelum dia cuti itu dia nanyain gitu, besok kita bikin kegiatan apa gitu. Nah, ini kebetulan kegiatannya kami lagi bersih-bersih rumah, lalu buang sampah ke tempat sampah. Jadi sepanjang jalan itu kita bikin game gitu. Siapa yang ngumpulin sampah paling banyak, nah itu nanti dapat hadiah gitu. Nah, ya gitu aja sudah bisa jadi main ya? Iya juga. Sepanjang jalan itu loh mengutin sampah, ada banyak-banyak sampah plastik kan. Dari bungkus rokok, sampah plastik minuman, masker sekarang yang sampahnya merajalela. Iya, betul. Wah. Ya, mereka, adek nih, sampahnya nih. Abang kan excited. Banyak banget sampah rokok di sana. Dipungutin. Nah, ini hadiahnya sederhana aja sih, Mbak. Iya. Makanan favorit mereka gitu. Nah, itu aja udah bikin mereka gembira. Jadi bermain sama anak itu mudah sekali ya, apalagi dari rumah itu bahannya apa aja gitu bisa jadi mainan. Nggak perlu mainan yang mahal-mahal. Iya, betul-betul. Nah, ini bagian udah pulang dari buang sampahnya, diajak ayahnya naik gerobak. Nah, dapat hadiah naik gerobak. Itu juga happy itu. Iya. Tuh kalau orang yang punya mobil tuh nggak pernah ngerasain yang kayak gini, Mbak. Betul nggak? Betul. Iya, betul. Nggak pernah tuh ngerasain momen yang kayak gini. Aduh, saya ngelihatnya, wah, Masya Allah gitu. Oke, kita lanjut ya. Aduh, jadi terharu nih. Nah, ini fun game ini ya memoris itu ya. Dari kertas kami buat. Ini Rabu kemarin kami bikin. Baru aja Rabu kemarin. Waktu ayahnya cuti. Bikin huruf hijaiyah. Jadi menyamakan huruf A. Nanti cari huruf A. Nanti samakan mana huruf A letaknya ada di mana gitu. Di kartu yang mana. Nah, kalau yang di foto sebelahnya itu gambar main dengan anak-anak tetangga. Mencari harta karun. Itu mereka mencari harta karun dengan cara bermainnya ada mengumpulkan gambar anak panah gitu. Nah, dari anak panah itu nanti bisa ketahuan di mana tersimpan harta karunnya seperti itu. Nah, ini bermain sambil Ini Mbak Suci juga Mbak yang punya ide. Iya, sama suami saya sih tepatnya. Sampai anak-anak itu ya kemarin
sampai mereka datang lagi ke rumah nanyain, wah game apa lagi hari ini gitu, mau main game apa gitu. Sampai ada anak yang nyumbang beli makanan gitu untuk hadiahnya. Biar lebih seru. Lalu ini bermain sambil belajar. Nah ini yang di kelas anak tangguh itu Mbak Alan. Nah, jadi setiap akhir pekan itu ada materi craft ya, bikin craft. Nah ini ya, jadi selain bermain itu juga bisa menanamkan nilai tauhid kepada anak. Jadi mainnya nggak hanya main gitu. Ada tema Muhammad adalah Rasulku, Islam agamaku, peraturan hidup dalam Islam, menjadi anak soleh, bagaimana hubungan kita sama Allah, hubungan dengan diri kita sendiri, dan hubungan dengan sesama manusia atau makhluk hidup. Nah itu mainnya storytelling aja ya. Setelah bikin permainan, lalu cerita kepada anak-anak, oh ini Nabi Muhammad lahir di Mekah gitu. Nah ini miniatur Ka'bahnya seperti itu. Nah ini baru aja kemarin bikin bumi dari bola. Nah jadi anak saya yang warnain, lalu digunting, warnain, digunting, lalu ditempel di bola. Nanti kita kasih cahaya untuk permainan itu, stimulasi siang dan malam gitu Mbak. Siang dan malam. Iya. Nah ini Masya proses Allah, ya. siang dan malam gitu. Itu anak-anak excited banget. Pada rebutan tuh pengen pegang bola dunianya. Nah ini permainan life skill-nya. Montessori itu ya. Ini mengangkat dan merapikan kursi. Ini sederhana aja sih mainnya. Dikeluarkan, setelah dikeluarkan duduk, lalu beraktivitas. Setelah beraktivitas, dimasukkan lagi kursinya ke dalam meja. Gitu. Nah ini ada kisah yang bikin saya terharu juga ya, bikin baper. Waktu awal bulan kemarin, anak saya kan sakit, batuk. Jadi kami pergi ke klinik. Nah sebelum nunggu dokter panggil kami, nah di atas meja klinik itu kan ada permainan anak. Jadi saya ajak mereka main. Jadi setelah itu anak saya dipanggil dan diperiksa, lalu kami pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang itu anak saya bilang, ibu tunggu dulu, abang nak kemas kursi dulu katanya. Nah jadi ya Allah. Saya jadi wah, Masya Allah abang. Jadi permainan beberapa bulan yang lalu itu dia ingat gitu untuk merapikan lagi mainan kursi setelah dipakai gitu. Terus saya wah Masya Allah. Lalu ini kegiatan life skill juga. Ini sepertinya kegiatannya remeh ya Mbak. Tapi ini salah satu. Ya, tapi yang ya ini kadang yang nggak disadari gitu. Iya, kadang kalau orang yang nggak paham kan, ih apaan sih gitu. Iya. Semua anak bisa nih katanya kan. Biasanya sih kalau nggak paham. Seperti ini cara membuka. Ini ngapain? Membuka dan menutup pintu. Nah caranya. Setelah kita beri contoh, nanti anak mempraktekkan. Kadang anaknya main sama temannya kan, dia bikin permainan, lalu dicontohinnya ke temannya itu, lalu dia bilang ke temannya, mau mencoba seperti itu. Dia jadi wah ini kok jadi kayak belajar itu. Nah ini bikin pink tower ya. Kalau bahan-bahan yang tahu ya, teman-teman yang tahu, kalau bahan-bahan Montessori itu kan rata-rata kan mahal-mahal ya. Iya betul. Jadi saya itu selalu mikir-mikir. Cara untuk bisa prakteknya ya bikin sendiri aja bahannya gitu. Dan ini dibantu sama suami saya bikin pola. Tapi bertahan berapa lama gitu tuh Mbak? Nah ini kena setelah dimain tuh kena disimpan lagi gitu. Kalau enggak ya cepat hancur juga gitu. Nah ini kelemahan kalau bikin sendiri ya Mbak. Iya. Soalnya pernah bikin sendiri juga, aduh 1 hari langsung. Nah itulah kelemahannya. Cuman kan kita ada Montessori belajar ini kan yang penting kita paham konsep. Iya.
konsepnya aja gitu. Nah, ini belajar berhitung. Ini juga membuka dan memasang kancing baju. Salah satu life skill yang harus anak punya kan. Nah, ini membuka kancing baju. Ini cocok untuk anak usia berapa, Mbak? Kalau anaknya sudah bisa motorik kasar, motorik halusnya sudah mulai berkembang, Mbak, boleh dicoba. Iya, usianya bisa usia 3 tahun atau ini juga ada kegiatan memotong buah atau memotong sayuran. Lalu menggunting garis lurus. Oh iya. Nah, ini juga kegiatan yang sebelum apa ya? Sebelum anak belajar menulis ya belajar menggunting dulu biasanya kan. Iya. Lalu memindahkan air menggunakan spons, lalu membuka dan menutup botol. Ini pelajaran life skill. Nah, oke, sepertinya itu saja. Dan pesan saya, masa emas membersamai anak-anak sangatlah singkat. Sehingga jangan sampai kita menyanyiakannya begitu saja. Mari teman-teman sediakan ruang bermain bersama mereka. Sediakan hati, jiwa, dan pikiran membersamai anak-anak dalam bermain. Ikutlah masuk ke dunianya. Maka kelak di suatu hari nanti itu akan menjadi momen terindah untuk kalian kenang bersama. Jadi, sudahkah teman-teman mengajak anak bermain hari ini? Ya Allah. Oke, Mbak, sepertinya itu saja. Mohon maaf. Baru sekali. Dan saya salah ucap. Aduh, grogi banget. Terima kasih, Mbak Lan. Saya kembalikan lagi kepada host ya. Kalau ada yang tanya-tanya, silakan. Iya, terima kasih untuk Mam Suci, atau kalau Mbak Diva manggilnya Mbak Ucai ya. Oke, untuk Mam semuanya yang mungkin ada pertanyaan, boleh banget langsung raise hand kalau yang mau ngobrol langsung sama Mbak Suci, atau bisa juga tulis di kolom komentar. Ada yang bertanya? Di sini ada juga Mam Evi yang udah 8 tahun ya. Berpengalaman menjadi preschool ya, preschool teacher. Ada juga Bu Eni, masih ada nggak ya? Bu Eni ini owner dari Preschool and Daycare Strawberry. Nah, boleh nih kalau misalkan mau sambil sharing atau ya sharing pengalaman gitu ya. Kira-kira berapa persen ya orang tua yang seperti Mbak Uci ya, Kak Alan? Nah, itu. Sampai sekarang aku taunya cuma Mam Suci sama Mam Diva ini. Oh, yang di sini. Mungkin ada banyak ya, cuman beberapa nggak mendokumentasikan ya. Betul. Nah, itu kalau aku nih tanya ya, kalau Mbak Suci sendiri saat saat mau beraktivitas, gimana sih kayak sadar untuk merekam itu gitu atau mendokumentasikan itu? Kadang kan udah lupa ya, misalkan. Kalau aku sih nggak lupa sih, soalnya buatnya nggak setiap hari ya. Jadi pas misalkan lagi full time libur gitu ya, di rumah full, ya bikin-bikin gitu kan. Tapi kan sekarang juga ada distraksi gadget ya, Mbak Suci ya. Nah, kalau pertanyaanku ada dua. Yang pertama, gimana kalau misalkan orang tua yang baru memulai itu dia tuh lupa buat mendokumentasikan, dan apa perlunya kita itu kayak memfoto, memvideo itu apa sih esensinya gitu. Yang kedua, gimana caranya misalkan generasi alfa sekarang itu kan ngeliat papa mamanya, ayah bundanya pasti kerjanya kan di handphone, di laptop gitu ya. Nah, gimana Mbak Suci mengatasi itu kalau misalkan anak-anak tuh kepengen, mupeng ya, kayak ngeliat, oh aku mau gitu ya.
Jadi distraksinya itu seperti apa? Kadang kan kita main itu cuman misalkan berapa jam selesai gitu ya. Nah, jadi selesai, setelah itu lagi apa nih gitu. Jadi dalam satu hari itu berapa kegiatan gitu. Dan distraksinya itu sih 3 ya berarti pertanyaannya. Borong nih. Iya, silakan Mbak Uci. Ya kalau ya bilang cerita aja sama anak, wah hari ini kita mau berkegiatan nih, tapi ibu mau bikin videonya gitu. Ajak mereka kerjasama gitu. Nanti kalau pas bikin video jangan diotak-atik ya kameranya gitu. Biarin aja, jangan terlalu fokus lihat kamera juga, dan letakkan kameranya itu biasanya jangan di depan anak ya, karena kalau di depan anak biasanya anak-anak bisa cari perhatian gitu kan. Kayak gitu kan. Nah, jadi letak kameranya itu usahakan di belakang anak, misalkan di sebelah kanan anak. Dan biasanya kegiatannya tergantung ya. Apalagi tuntutan challenge, ya pasti nggak lupa dong untuk dokumentasi gitu. Kalau lupa ya ulang lagi. Oh iya. Kalau lupa ulang lagi gitu. Dan kalau misalnya nggak ada challenge pun, kalau misalnya lupa, ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Dan manfaat dari ngerekam kegiatan bersama anak itu ya tadi itu, menciptakan momen atau kenangan terindah bersama anak yang nanti bisa dikenang gitu kan. Atau misalnya kita ada yang lupa gitu materinya seperti apa, aja bisa kita lihat lagi video yang telah kita upload itu gitu. Ya, seperti itu. Terus kalau distraksi gimana tuh Mbak Uci? Distraksi dari gadget, dari laptop, ya media-media elektronik lah. Kalau case-nya Mbak Suci sendiri seperti apa? Nah, itu biasanya saya lihat mood anaknya dulu, Mbak. Nah, kalau mood anaknya baik atau mereka mau apa nih, dikasih dulu gitu. Penuhi hak-hak mereka, lalu baru kita ajak bermain lagi. Nah, kalau lagi nggak mood, ya udah nggak usah dilanjutin dulu mainnya gitu. Kalau ada distraksi ya mungkin berhenti dulu gitu. Nanti dilanjutkan lagi mainnya. Seperti itu, Mbak. Nggak pernah meminta kayak, oh, aku nggak mau main ini, atau nggak terlalu tertarik dengan kegiatan yang kita tawarkan, karena dia tuh lebih tertarik, aku mau main apa gitu, mau main handphone, atau mau nonton, atau mungkin apa gitu. Iya, pernah. Iya, pasti ya pernah ya, Mbak. Cara ngatasinya gimana, Mbak? Tipsnya? Nah, itu biasanya saya bagi pilihan pada mereka. Oke, kalau kamu mau ini, tapi bikin ini dulu ya, kegiatan ini dulu. Nanti setelah bikin kegiatan, baru dapat apa yang dia mau gitu. Jadi nggak kita kasih gratis aja gitu apa yang mereka mau. Gitu. Mereka itu harus bikin dulu gitu. Ya, jangan dipaksa juga kalau memang mereka lagi nggak mood banget gitu. Begitu sih Mbak kalau saya. Oke. Kayaknya ada pertanyaan di kolom chat. Dari Mbak Diva ini. Sekalian langsung dijawab sekarang ya, Mbak? Kayaknya yang pertama udah terjawab, tapi yang kedua itu. Yang kedua ini. Ya, boleh. Silakan mau diulang juga boleh. Mungkin tadi nggak secara khusus. Ketika kegiatan, kalau gagal, ada pengulangan? Apakah ada pengulangan? Iya, pernah gagal kalau bikin video ya, kalau anaknya nggak bisa diatur, udah nggak bisa diatur, ya nggak apa-apa, bikin lagi nanti gitu. Anaknya udah mood. Dan memang bermain itu diulang ya, kalau bermain, apalagi permainan life skill gitu kan, perlu pengulangan supaya mereka itu mahir gitu. Ya seperti itu Mbak, kalau misalnya gagal kegiatan ya udah ulang lagi di keesokan harinya gitu, atau nanti dua anaknya itu gitu. Ini semua pertanyaan itu kayak nampar saya gitu. Soalnya itu semua yang saya alami. Jadi kayak anak selalu minta handphone, terus anak nggak kooperatif lah dengan apa yang saya tawarkan, kayak gitu-gitu. Emang bisa dibilang saya itu agak terlambat untuk ngajak bermain anak, itu agak terlambat. Jadi dia itu kayak yang ya udahlah handphone aja kayak gitu.
Tapi terus habis lihat Instagramnya Mbak Suci sama Mbak Diva ini, terus jadi oh kayaknya aku ini harus segera bertindak seperti itu. Mam, Iya, di sini Mbak. ada yang ngerasa gitu juga nggak nih? Gimana Mbak Diva? Apa udah? Oh oke katanya. Iya kan Mbak Diva kan? Pastilah ketawa-ketawa. Oke. Betul, harus minimize ya. Anak-anak nggak bisa diduakan. Oke. Kayaknya Oke, Kak Alan tadi sempat nge-freeze, sudah aman? iya. Oke. Kita kasih Sekarang applause aman dulu sekarang. untuk Mom Suci, kita kasih applause virtual ya. Bisa reaction, bisa juga berupa emoticon, terserah ya. Iya. Keren banget nih. Oke, mungkin bisa lanjut ke narasumber kedua. Tapi sebelum itu saya ingin mungkin memberikan kesimpulan bahwasanya dari Mam Suci ini kita tahu bahwa ibu merupakan madrasah utama bagi anak. Kemudian mengapa harus serius menyediakan media bermain untuk anak? Yang pertama untuk mengetahui perkembangan anak, karena dari permainan-permainan itu kita akhirnya tahu bahwa anak sudah sampai ke tahap ini, atau mungkin harusnya secara umur sudah bisa, tapi karena mungkin kurang stimulusnya akhirnya belum bisa seperti itu. Kemudian karena tidak ingin menyanyiakan golden age, kemudian memberikan waktu bermain untuk anak, karena bermain itu sebentar seperti itu. Mbak Suci juga ingin masuk ke dalam imajinasi mereka dan menciptakan momen-momen yang seru bersama mereka, sehingga ketika mereka nanti sudah beranjak dewasa, mereka akan ingat nih, ini loh yang dilakukan ibu dan aku dulu ketika aku masih kecil, seperti itu. Kemudian apa saja aktivitas bersama anak? Yang pertama ada read aloud, kemudian ada mengembangkan 5 kemampuan dasar anak dengan metode Montessori, kemudian ada mengikuti kelas online, mencari inspirasi di luar rumah, kemudian ada mengikuti challenge-challenge. Dan ini bisa menjadi inspirasi, salah satu inspirasi untuk mendapatkan ide-ide bermain dengan anak, karena pasti ada tema-temanya seperti itu ya. Permainan itu tidak harus mahal, tidak harus beli. Mudah-mudahan semuanya bisa melakukan sendiri di rumah dengan benda-benda yang ada di rumah. Seperti itu mungkin ya. Baik, kita berlanjut ke narasumber yang kedua, yakni Pak Nurul Hidayat, atau biasa disapa Pak Nuhi. Pak Nuhi ini merupakan dosen sosiologi UNED yang dekat dengan mahasiswa dan realita komunitas. Kemudian beliau juga mendirikan Kampung Merdeka Belajar, Kampung Recycle dan Bank Sampah Sahabat Ibu bersama sang istri, juga Rumah Literasi Jember. Sebelumnya, Pak Nuhi juga menjadi inisiator Rumah Literasi Indonesia dengan konsep social entrepreneurship yang kuat dan telah mengokohkan eksistensinya di ranah literasi digital. Seperti itu. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Nuhi. Waalaikumsalam, Mbak Alan. Ya, betul Alan. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ini masih dingin ya. Di sekitar... Masih dingin. Iya. Ini Mbak Alan di mana posisinya? Saya di Jember, Pak. Tepatnya di Kecamatan Ambulu. Ya wis, selamat kenal untuk semuanya, Mbak Suci, Mbak Prita, dan teman-teman yang lain. Ya, silakan Pak Nuhi.
Ya gimana Waktu dan maksudnya? tempat disilakan. Kemarin saya diminta untuk bikin slide sama Mbak Rita, cuman agak kebingungan ya milih slide-nya yang mana dulu. Nggak diminta, ditawarkan gitu. Ya mungkin diawali sama cerita tentang KMB dulu ya. Sebetulnya Kampung Merdeka Belajar itu apa, kapan, di mana, terus apa aja gitu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa terhubung dengan tema webinar hari ini. Iya. Itu aja ya. Insya Allah nggak sampai 15 menit. Untuk teman-teman yang hadir, ini saya ada beberapa foto. Di mana? Bisa di mana? Aki pergi. Oke, lanjut. Mas Nuhi. Ini kayaknya lagi nge-freeze, Mbak. Di aku macet. Halo. Sudah bisa dengar ya? Iya, bisa, Pak. Ya. Dengar. Ya, jadi teman-teman mungkin yang baru pertama kali mendengar sebetulnya KMB itu apa? Ya, salah satunya mungkin bisa dilihat dari website kami ya. Mudah-mudahan masih aktif gitu. Nah, sudah agak jarang kita upload. Kalau di dokumentasi berupa foto kegiatan juga ada di Instagram ya. Nama Instagramnya Kampung Merdeka itu ya, Pak? Ya, betul. Nah, kalau misalnya pengen gambaran situasi konkretnya seperti apa sih? Apakah berupa kelas, gedung, atau apa gitu ya. Ini adalah salah satu foto yang sempat kami abadikan di Instagram ya. Ya kira-kira seperti ini. Ya. Hampir mirip seperti pasar malam ya. Ada rombongnya, ada tenda UKM gitu. Dan anak-anak yang duduknya acak. Kalau misalnya kepingin lebih lengkap mungkin bisa surfing sendiri di IG-nya. Nah, sekarang mungkin saya berusaha untuk melihat dari sisi yang lebih makro. Lebih makro itu, kalau tadi Mbak Suci lebih banyak menjelaskan bagaimana teknik interaksi ya antara orang tua dan anak untuk mendampingi masa tumbuh kembang itu lebih terhubung dengan kehidupan yang sebenarnya. Iya. Nah, barangkali mungkin saya akan lebih banyak cerita bagaimana hubungan itu dengan konteks yang lebih luas ya. Kalau tadi mungkin lebih banyak dijelaskan hubungan antara orang tua dan anak dan benda-benda di sekitarnya. Nah, kalau di Kampung Merdeka Belajar juga sebetulnya sama ya. Hanya mungkin yang dihubungkan itu sudah bersifat kegiatan yang sudah berlangsung. Jadi kalau di rumah anak-anak bisa belajar keterampilan hidup sederhana seperti membersihkan tempat tidur, bertanggung jawab untuk manajemen waktu, kapan mandi, terus kapan pulang dari main gitu ya. Nah, untuk di Kampung Merdeka Belajar ini karena konsepnya pembelajaran berbasis komunitas, maka interaksinya diekspan menjadi lebih luas. Gimana belanja di warung, gimana memahami kebun ya. Terus bagaimana kemudian mengenali siklus ikan dari kecil sampai digoreng begitu. Nah, artinya ruang eksplorasinya menjadi lebih lebar, tidak hanya di sekitar rumah, tapi mungkin di sekitar perumahan. Gitu. Yang tentunya bisa dijangkau dan aman untuk anak-anak. Nah, kenapa konsep pengembangan life skill anak berbasis komunitas ini menjadi penting, begitu kira-kira pertanyaannya ya. Yeah. Karena satu,
kalau dilihat dari sejarah, Kampung Merdeka Belajar ini kan lahirnya tahun 2020 ya. Waktu itu sebetulnya dipicu oleh fenomena pemberlakuan kebijakan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. 3 komponen utama dalam proses belajar yaitu anak atau murid, orang tua dan sekolah ini kan betul-betul diuji betul kapasitasnya pada saat COVID tahun 2020 itu. Di mana pembelajaran yang sudah berlangsung lama dengan menggunakan metode dengan sangat mendadak dan seketika itu harus diubah polanya menjadi belajar. Nah, akhirnya 3 pihak ini menurut pengalaman ya dari bincang-bincang para orang tua di sekitar perumahan itu mengalami semacam turbulensi atau kegoncangan multidimensi sih menurut saya. Nah, yang dimaksud kegoncangan ini apa? Misalnya anak-anak sendiri yang biasanya belajarnya terpola mulai jam berapa sampai jam berapa, akhirnya jadi nggak terpola. Yang biasanya kumpul sama teman-teman jadi nggak kumpul sama teman-teman. Dan seterusnya ya. Dari yang kemudian dapat bimbingan dari guru langsung dan dapat semangat dari teman-teman di sebelahnya menjadi tidak dapat bimbingan langsung, hanya instruksi-instruksi. Terus kemudian cenderung lebih membosankan bagi peserta pelajar karena dia sendirian di rumah dengan HP-nya. Belum lagi kalau ditambah orang tuanya gaptek misalnya ya, atau bahkan lebih parah lagi nggak punya gadget untuk terhubung dengan proses pembelajaran online. Nah, itu kira-kira situasi-situasi yang sangat sulit untuk diadaptasi secara mendadak begitu ya, oleh para pelajar kebanyakan. Nah, di lingkup orang tua sendiri, pemicunya program Kampung Merdeka Belajar ini adalah banyak orang tua yang kemudian harus menambah peran baru. Ya. Kalau selama ini mungkin perannya mencari rezeki begitu ya, atau kalau yang ibu-ibu ada di rumah konsentrasi untuk misalnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, tapi sejak pemberlakuan pendidikan jarak jauh itu harus terpaksa atau tidak, atau dia harus mampu mengimitasi apa yang dilakukan guru di sekolah. Nah, belum lagi misalnya ketika pelajarannya itu asing ya, mungkin untuk anak-anak PAUD bisa bisa dipelajari secara SD misalnya, apalagi kelas 3 yang pelajarannya mungkin dulu waktu orang tuanya belajar di SD itu nggak sempat ada pelajaran seperti itu, jadi gagap. Itu dari sisi materi. Belum lagi dari sisi kesiapan mental. Karena menghadapi murid, itu dengan menghadapi murid yang anaknya sendiri tentu berbeda. Reaksi anak ketika gurunya adalah guru, dibanding dengan gurunya adalah orang tuanya sendiri, pasti beda. Mungkin cenderung, ya karena nggak bisa membedakan ini guru apa orang tua, gitu ya, sehingga cenderung mungkin agak susah untuk dikondisikan disiplin dalam belajar. Nah, itu dari sisi orang tua. Sehingga mungkin justru lebih abuse daripada gurunya sendiri. Karena mungkin di rumah banyak yang harus dipikirkan, harus diselesaikan. Ditambah lagi harus menyempatkan waktu. Kita praktek kekerasan pada masa pembelajaran jarak jauh itu justru semakin meningkat ya. Apalagi di situ kan tumpuk-tumpuk. Suaminya work from home, anak-anaknya juga belajar dari rumah. Mungkin kakak-kakaknya juga begitu. Jadi suasana rumah itu menjadi sangat crowded ya. Sehingga nggak kondusif sama sekali dibanding dengan sekolah. Itulah yang dihadapi oleh para orang tua. Nah, sekolah sendiri di sisi yang lain ya sebetulnya juga tidak kalah seru tantangannya ya. Di mana guru-gurunya yang kemudian banyak yang senior
harus beradaptasi dengan instrumen digital yang tidak semua bisa dilakukan secara seketika. Sehingga terjadilah apa yang disebut dengan fenomena lost learning itu. Nah, Kampung Merdeka Belajar itu sebetulnya gagasan yang muncul dari situasi itu. Nah, situasi itu waktu tahun 2020 kita nggak pernah tahu karena pandemi baru ya, semuanya serba baru, bahkan dokter-dokter pun mengatakan bahwa ini baru, bahkan obatnya pun belum ketemu dan seterusnya. Oleh karena itu sampai kapan situasi ini kan tidak ada yang tahu. Nah, sementara anak-anak itu kan menurut saya tetap tidak boleh kehilangan hak belajarnya, ya, karena ya kalau cuma sebulan, 2 bulan atau 1 tahun, kalau misalnya sampai 5 tahun begini terus, nah akhirnya kan akan terjadi yang disebut dengan lost learning tadi. Jadi gambaran simpelnya mungkin begini. Ada anak yang punya ijazah SMA tapi kemampuannya masih SMP dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada anak yang mungkin lulus sekolah SD tapi masih belum bisa baca dan tulis. Itu baru 2 tahun aja udah begitu. Bagaimana kalau misalnya pandeminya sampai 3 atau 4 tahun. Nah, oleh karena itu kondisi seperti itu membuat masyarakat harus mandiri menciptakan media belajarnya sendiri. Jadi kalau pesertanya tetap anak-anak, cuma gimana itu warga masyarakat tuh harus mencari alternatif tempat belajar itu selain di sekolah. Jadi akhirnya mengidentifikasi sumber-sumber belajar yang ada di sekitar kita. Nah, sebetulnya kalau konsepnya Merdeka Belajar itu kan tidak harus kemudian ada mata pelajaran yang harus diselesaikan atau nilai yang harus dicapai atau ranking yang harus diperebutkan dan seterusnya. Satu sisi ada tantangan, tapi kemudian kita melihat lebih pada peluangnya ya. Barangkali inilah peluang di mana keluarga gitu ya di dalam masyarakat itu punya kesempatan lebih banyak untuk mengenalkan life skill itu sendiri. Nah, hubungannya dengan tema hari ini kan itu. Kalau selama ini sekolah itu kan lebih banyak mempelajari tentang hidup ya, belajar tentang kehidupan. Jadi isinya tentang definisi-definisi. Isinya itu tentang gambaran-gambaran. Yang itu sebetulnya hanya eksis dalam pemahaman saja. Nah, dengan suasana pandemi itu, maka terlepas dari kesulitan-kesulitan yang dirasakan, tapi dalam dimensi belajar kita melihat justru kesempatan untuk anak-anak bukan hanya belajar tentang hidup ya, tapi belajar hidup itu sendiri. Jadi learning by doing. Dengan cara apa? Ya dengan cara menghadapi langsung situasinya. Jadi kalau di sekolah misalnya kita belajar tentang macam-macam cabai misalnya. Nah, tapi kalau di Kampung Merdeka Belajar itu tidak didesain khusus macam-macam tentang cabai itu, tapi cara membuat sambal gitu. Dengan sendirinya ketika berhasil membuat sambal, macam-macam cabai itu terketahui dengan sendirinya. Nah, ini kira-kira contoh sederhana apa yang dipraktikkan di Kampung Merdeka Belajar. Jadi life skill itu sebetulnya keterampilan untuk terhubung dengan hidup yang sesungguhnya, ya. Bukan belajar tentang definisi apa itu hidup, tapi terhubung dengan hidup itu sendiri. Nah, arti terhubung di sini ya yang paling sederhana adalah memahami sekelilingnya. Ya, di dalam hidup kita itu ada apa? Ya. Kalau anak-anak mungkin apa hubungannya meja dengan saya? Apa hubungannya toilet dengan saya? Apa hubungannya tempat sampah dengan saya dan seterusnya. Nah, itu saya kira akan lebih mendekatkan anak kepada hidup yang sesungguhnya ya, daripada hanya sekedar merekamnya di alam hafalan. Nah,
ini menurut saya mungkin hari ini harus terus dikembangkan ya, sistem atau mekanisme belajar yang di sekolah itu tidak banyak dieksplorasi. Karena secara kelembagaan sekolah sendiri sebagai sebuah birokrasi itu terbatasi oleh aneka peraturan ya, yang membuat waktu itu banyak tersisa untuk hal-hal yang sifatnya dokumen ya atau administrasi, sehingga pengalaman langsung itu menjadi sangat sempit ruangnya bagi anak-anak ketika menggunakan proses belajar yang paradigma lama. Nah, walaupun sekarang sudah mulai tatap muka kembali ya, harapannya tentu apa yang bisa ambil hikmahnya pada saat pandemi itu bisa kemudian menjadi preferensi ya atau pertimbangan-pertimbangan untuk mengembangkan cara-cara belajar di sekolah yang lebih dekat dengan kehidupan itu sendiri ya. Saya kira itu prinsip utamanya ya. Nah, untuk simulasi barangkali sebelum ke pertanyaan ya, 1 menit lagi barangkali saya ingin menggunakan contoh kasus yang paling update ya. Yang paling update itu adalah fenomena SCBD. Jadi fenomena SCBD ini kayak semacam SCBD tahu ya, jadi kayak semacam Sudirman, Citayam, Bojonggede dan Depok itu loh. Jadi fenomena tentang JJ dan dongeng itu menurut saya contoh yang bisa kita gunakan untuk bahan diskusi hari ini ya. Perbedaan antara life skill dengan pengetahuan tentang life skill itu sendiri. Sebentar saya mau cari fotonya dulu ya biar lebih enak untuk dilihat gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa dilihat di teman-teman semua ya. Ini menarik menurut saya ya. Menurut saya dua fenomena yang hari ini sedang ada di media sosial kita. Satu tentang anak Indonesia yang menjadi juara Olimpiade, gitu ya. Sepasang mungkin kakak adik begitu ya, yang berhasil mengumpulkan hampir 100 medali. Nah, di sebelah kanan itu ada Roy dan JJ ya, yang hari ini sangat viral. Walaupun mungkin narasi saya tidak 100% benar, tapi inilah barangkali yang selama ini tidak terhubung ya. Dianggap kemudian yang disebut belajar itu targetnya harus juara Olimpiade dan ditempuh melalui kursus-kursus formal ya, atau pelatihan-pelatihan atau bahkan sekolah khusus. Nah, sementara yang di sebelah itu dianggap tidak pernah belajar sama sekali karena mereka memang tidak ada di sekolah, adanya di jalan dan seterusnya. Tapi sebetulnya dua hal ini tidak harus dibedakan. Dua hal ini sebetulnya adalah dua pengalaman yang anak-anak itu harus punya. Itu tentang hidup itu sendiri. Yang kedua adalah pengalaman tentang hidup itu sendiri. Nah, kalau ingin mudah memahaminya sebetulnya begini. Ini kalau kita lihat JJ dan Roy ini kan fenomenanya menarik ya. Anak yang boleh dikatakan dipicu oleh broken home, ya, suka minggat dari rumah, dan dianggap nggak jelas di jalan. Nah, ini sebetulnya persepsi yang kemudian menurut saya terlalu sempit memahami tentang hidup ya. Hidup di jalan itu membutuhkan keterampilan yang sangat tinggi. Karena tidak semua orang punya ketahanan mental untuk bisa dalam suasana hidup yang tidak teratur. Anda bisa bayangkan seorang anak di bawah umur 15 tahun, ya, belum dewasa lah istilahnya,
nggak punya duit, nggak punya pekerjaan, tapi berhasil untuk survive dalam hitungan bulan. Nah, artinya kan soal makan, soal mencari perlindungan alternatif ya, soal menjaga keselamatan diri, itu kan hal-hal yang kemudian tidak dipelajari di sekolah, tapi justru didapatkan di ruang-ruang di luar sekolah. Nah, coba mari kita bayangkan para juara Olimpiade itu. Rapi, dikasih sarapan, ya, kasih vitamin dan sesungguhnya memang fokusnya bereksperimen di laboratorium, ya, kemudian di-drill untuk teori-teori, lalu sampailah mereka pada sebuah kecerdasan, ya. Kita menjadi yang terbaik dalam pemahaman soal fisika misalnya, atau matematika, atau mungkin teknologi. Tapi mari misalnya kita simulasi bagaimana ketika kita sweep dua orang ini. Maka saya tidak terlalu yakin bahwa para juara Olimpiade itu ketika dilepas 6 bulan, ya, tanpa pengawalan, tanpa skenario, mereka masih bisa hidup. Ya, karena inilah yang disebut dengan life skill itu sendiri. Jadi bukan hanya soal memahami konsep, tapi bagaimana beradaptasi dengan hidup yang terus bergerak, dengan hidup yang banyak ketidakpastian, dan dia dituntut untuk memastikan itu. Nah, tapi bukan berarti kemudian saya melihat juara Olimpiade itu nggak penting, ya. Tapi inilah sebuah skill yang harusnya dikombinasikan, ya. Ketahanan mental anak-anak dan kecerdasan intelektual itu ketika digabungkan itu membuat anak-anak menjadi sangat produktif, bahkan lebih cepat dari yang kita bayangkan, sehingga mereka betul-betul terhubung dengan peran-peran strategis di masyarakat yang bukan hanya kemudian membawa medali, membawa sertifikat atau hal-hal yang sifatnya simbolis, ya, tapi betul-betul berguna, ya, berguna terutama untuk dirinya sendiri. Saya tahu ini memang butuh waktu, tapi sekali lagi bahwa anak-anak itu pertama butuh sebuah ekosistem untuk belajar tentang hidup, tapi selebihnya kita juga harus memikirkan anak-anak itu belajar bagaimana menjalani hidup itu sendiri, agar tidak terjadi dikotomi yang ekstrim seperti ini, ya kan? Karena dua-duanya adalah anak-anak Indonesia. Anda bisa bayangkan kalau sistem atau mekanisme belajar kita betul-betul terhubung dengan hidup, maka tidak perlu ada semacam garis pembatas yang membedakan keduanya, ya. Bayangkan ketika anak-anak Olimpiade ini kemudian punya pengalaman langsung bagaimana mengaplikasikan ilmunya itu untuk menyelesaikan, ya, persoalan-persoalan di masyarakat seperti kekurangan listrik, ya, dengan menciptakan panel surya, ya, yang dibutuhkan untuk orang-orang miskin di sekitarnya misalnya, atau dengan kemampuan teoritisnya, ya, tentang fisika itu dia mampu menghubungkan antara ilmunya dengan kebutuhan energi terbarukan misalnya. Nah, saya kira itu akan jauh membuat luaran atau mutu SDM Indonesia itu jauh lebih berkelas dan lebih berkelas dan lebih cepat terhubung, ya. Nah, sementara yang beredar di jalanan itu sebetulnya adalah mereka yang sudah terlatih, terasah dan survivor mereka, ya. Dalam situasi yang sulit begitu, mereka tetap bisa menemukan ritme bagaimana bertahan dengan hidup, bahkan mendapat apresiasi, ya. Kalau kita lihat bagaimana Roy dan Cici ini sudah nggak beredar dari zebra cross ke zebra cross, ya, tidak dari stasiun ke stasiun kereta api, tapi mereka sudah dari studio ke studio yang lain. Nah, ini kan juga capaian yang menurut saya tidak bisa diremehkan. Nah, oleh karena itu kemudian konsep seperti inilah barangkali yang harus kita kembangkan ke depan, sehingga kecerdasan anak itu tidak dominan pada aspek tertentu saja, tapi kecerdasan anak yang memang multidimensi itu menjadi hak mereka untuk dikembangkan. Saya kira mungkin gitu, ya, karena waktunya cuma 20 menit. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, ya biar di sesi pertanyaan aja, karena kalau mau dijelaskan
ada banyak ya terkait sama pembelajaran basis komunitas. Itu sebetulnya di channelnya KMB itu sudah ada kalau nggak salah 11 ya pembicaraan soal itu. Dan di fanpage-nya Rumah Literasi itu juga ada beberapa serial ya talk show dengan tema-tema serupa. Jadi akumulasi total semuanya bisa sampai 24 jam ya kalau ditonton semuanya. Tapi dengan 20 menit kira-kira yang bisa disampaikan sebatas itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak moderator. Baik, terima kasih untuk Pak Nuhi. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Masya Allah ya tadi ya penjelasannya. Bagaimanapun seperti fenomena fashion Citayam Fashion Week itu dan medali tadi itu membuka mata kita kayak gitulah bahwa sebenarnya keduanya itu tidak perlu terlalu dibedakan karena memiliki pencapaian sendiri-sendiri dan bahkan harusnya saling mengisi agar yang kecerdasan intelektualnya itu nanti akan berguna seperti itu. Mungkin pertanyaan dari saya, Pak. Ya silakan, Mbak. Untuk pembelajaran langsungnya, untuk yang Kampung Merdeka Belajar itu kan lebih ke life skill ya. Tapi untuk yang pelajaran-pelajaran yang harus diterangkan seperti matematika atau belajar membaca itu bagaimana? Seperti itu. Atau apa mungkin itu nanti sambil bermain itu nanti juga diajari seperti itu. Soalnya kan seperti saya sendiri itu kan adik saya dulu agak kesulitan belajar membaca. Jadi kelas 5, kelas 6 itu masih plegak-pleguk bacanya kayak gitu. Dan itu tantangan terbesar lah bagi kami. Untungnya ada Bu Guru yang memang beliau ini sabar banget seperti itu. Jadi bisa untuk menghandle membacanya seperti itu. Jadi untuk yang Kampung Merdeka Belajar ini bagaimana untuk dua hal itu, Pak. Terus yang kedua, Kampung Merdeka Belajar cocok hingga anak usia berapa, Pak? Seperti itu. Atau mungkin ada kriterianya gitu. Atau mungkin anak sampai anak sekitar SMP kayak gitu. Atau mungkin hingga sampai SMA pun cocok Kampung Merdeka Belajar ini seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, baik Pak Alan ya. Jadi ada 2 pertanyaan tadi soal bagaimana untuk secara teknis ya mengembangkan model belajarnya. Ya, betul. Saya jawab dari itu dulu. Jadi ini saya ambil juga dari IG ya. Ini kira-kira learning clusternya. Mohon maaf ini agak terpotong, tapi kira-kira bisa diprediksi ya atau dibayangkan lah kira-kira para itu ya. Jadi di KMB itu ada sekitar 9 atau 8 fitur belajar ya tentang pendidikan karakter ya, tentang seni dan budaya, berkebun dan budidaya, pengasuhan kolaborasi, termasuk wirausahaan sosial, terus digital planner ya, booking class, terus saya nggak tahu ya apa ini bagaimana ya, dan book review. Nah, misalnya ini kan sebetulnya kan tujuan pragmatisnya adalah memberi kesulitan kepada anak yang dapat kebijakan pembelajaran jarak jauh itu agar tetap bisa belajar di rumah gitu. Ya, karena yang dari sekolah masih mencari cara. Nah, biasanya kita menghimpun ya, yang langkah kita lakukan sebenarnya mengidentifikasi kira-kira yang bisa menjadi guru substitusi ya atau guru penggantinya siapa. Nah, di dalam sebuah kawasan ya, pemukiman itu saya yakin orangnya macam-macam ya. Ada mahasiswa, bahkan ada guru juga. Minimal ada pemuda. Nah, mereka lah yang kemudian kita ajak bicara untuk kita plotting dalam learning cluster ini. Nah, jadi ada fitur misalnya pendampingan kelas sekolah gitu ya. Jadi ada satu sesi dalam seminggu itu satu relawan begitu ya sengaja untuk
kayak semacam menjadi tutor bimbingan pelajaran di sekolah untuk mereview. Ini kalau nggak salah judulnya adalah book reviewing atau lesson review tadi ya. Jadi misalnya teman-teman atau anak-anak yang kuliah pada saat COVID itu kan di rumah kan semua, belajar di rumah. Nah, mereka kita minta untuk berpartisipasi menjadi guru bagi anak-anak SD atau SMP yang kebetulan lagi ngerjain PR dan seterusnya. Kira-kira itu sih. Soal nanti apakah itu menarik atau tidak, ya ini kembali kepada pendekatan yang dilakukan. Tapi paling tidak target pragmatisnya adalah kami tetap berusaha belajar itu menjadi sebuah kegiatan yang tidak terputus apapun kondisinya. Jadi pandemi boleh terjadi, tapi boleh memutus ekonomi, boleh memutus apa saja, tapi tidak boleh memutus hak anak untuk belajar. Jadi mereka harus terus terhubung. Nah, termasuk juga ada kelas bahasa Inggris, begitu ya. Itu sebetulnya kelas-kelas yang disediakan untuk menjadi kelas alternatif selama pembelajaran jarak jauh itu. Nah, kalau yang kedua terkait sama siapa sih yang sebetulnya bisa beraktivitas di Kampung Merdeka Belajar itu sebetulnya nggak ada usia ya. Jadi kategori usia itu sebenarnya ada di kurikulum formal ya. Nah, kalau kita ngomongnya tentang life skill sebetulnya usia itu jadi nggak relevan ya. Karena berapapun usia kita selalu ada masalah baru. Masalah baru itu sebetulnya adalah trigger untuk kita belajar hal yang baru lagi. Misalnya begini, kalau di pendidikan formal kan kalau sudah S3 sudah nggak ada sekolahan lagi. Karena yang dikejar adalah status formal. Tapi kalau misalnya tentang hidup, ini nggak akan ada habisnya ya. Contoh misalnya, kalau kita sudah lulus S1 biasanya kan menikah. Gitu ya. Kalau menikah itu kan semua orang pasti ada yang pertama. Belajar mengelola diri saja itu butuh sekian lama, apalagi mengelola berdua. Belum lagi kalau ada anak pertama. Anak pertama itu selalu menjadi pengalaman pertama. Ya, karena sebelumnya nggak bawa anak. Nah, itu perlu ada penyesuaian. Belum lagi nanti kalau anaknya kedua itu lain lagi, sudah kayak Mbak Prita ini. Anak kedua sekalipun selalu adalah pengalaman pertama juga. Pertama dalam arti mengelola dua anak. Bahkan ketika misalnya jadi nenek-nenek sekalipun bukan berarti tidak belajar ya, karena menjadi nenek-nenek juga bagi semua orang adalah pertama juga. Nggak ada nenek-nenek yang dulu pernah jadi nenek-nenek gitu. Jadi bagaimana nenek-nenek terhubung dengan anggota keluarga yang lain terutama cucu untuk berinteraksi. Nah, nenek-nenek beginner ya, nenek-nenek beginner ini nenek yang baru pertama kali jadi nenek. Itu kadang nggak ngerti gimana caranya jadi nenek. Nah, disitulah makanya kemudian kita tidak membatasi usia. Mungkin ya hanya meninggal saja gitu ya. Keyakinan kami tidak berhenti belajarnya karena dia belajar mungkin menjawab pertanyaan malaikat dan seterusnya. Jadi belajarnya ada di sana. Jadi itu konsepnya ya, Mbak Alan ya. Baik Pak, menjawab sekali. Soalnya saya tadi juga penasaran nih sebenarnya kok anak-anak ini maksudnya di usia berapa seperti itu. Ternyata memang lebih luas ya Pak ya. Karena ternyata learning-nya itu learning cluster-nya itu ternyata banyak sekali seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain dari yaitu ini ada dari contohnya ya yang bisa di sebelah kanan itu kan kayak pendamping belajar. Kita menyebutnya pendamping belajar bukan guru ya. Ada alumni sekolah Inggris Pare, ada pemilik sanggar, ada pemilik kebun ya, ada pemilik usaha kayak kerajinan. Jadi semua hal yang terkait sama mekanisme bertahan hidup seseorang itu sebetulnya adalah learning untuk keterampilan hidup. Jadi apapun yang kita lakukan itu sebetulnya adalah medium belajar. Kira-kira gitu ya. Benar. Baik. Terima kasih untuk Pak Nuhi. Ntar kita lihat di kolom komentar kayaknya. Oh, belum. Mungkin sudah jelas ya untuk Bunda. Gimana? Mungkin gilirannya Mbak Prita mungkin bisa nambahkan. Iya, betul. Jadi kesimpulan untuk
materi dari Pak Nuhi kali ini adalah bahwasanya Kampung Merdeka Belajar merupakan pembelajaran berbasis komunitas. Seperti misalnya cara membeli di warung seperti apa, jadi lebih ke makro kayak gitu. Terus bagaimana siklus ikan dari bibit hingga bisa dikonsumsi seperti itu. Kemudian adanya pandemi ini membuat anak-anak kesulitan untuk belajar karena anak seringkali kurang serius jika belajar dengan orang tua. Karena itu orang tua mulai mencari peluang pembelajaran di sekitar mereka dan salah satunya adalah Kampung Merdeka Belajar seperti itu. Pandemi boleh memutus ekonomi, tapi tidak boleh memutus hak anak untuk belajar. Kemudian terkait dengan fenomena SCBD, bahwasanya kecerdasan intelektual dan kemampuan untuk hidup harus seimbang agar kecerdasan intelektual ini akan berguna untuk kehidupan seperti itu. Agar kecerdasan anak juga tidak berada di satu aspek saja, tapi secara dimensional seperti itu. Wah, ini menarik sekali ya. Mungkin untuk para peserta, bunda-bunda sekalian bisa nih untuk ngepoin Instagram Kampung Merdeka Belajar, yaitu di @kampoing_merdeka_belajar. Seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Nuhi. Kita akan berlanjut ke sesi narasumber ketiga, yaitu founder dari The Jana Institute, yaitu Kak Prita HW. Kak Prita ini ternyata sudah berkecimpung di dunia volunteerism sejak tahun 2006, khususnya media literasi seperti itu, dengan mendirikan komunitas Insan Baca, jaringan pengelola taman baca independen di Surabaya, dan juga pernah mengelola Kedai Baca Walhi Jatim, Pondok Baca Bocah Rusun Penjaringan Sari Surabaya, TBM @Mall Kapas Krampung Plaza Surabaya, dan juga Rumah Baca Hos Cokro Aminoto Bekasi. Beliau juga pernah menjadi staf Litbang Forum Taman Bacaan Masyarakat FTBM Pusat di era Mas Golagong, pengurus FTBM Jabar, dan sekarang menjadi Ketua FTBM Jember. Tema yang dibawa oleh Kak Prita adalah manfaat bermain dalam rangka ice breaking dan interest activity untuk parents dan pegiat pendidikan. Baik, kita sambut dulu. Assalamualaikum Kak Prita. Halo, Assalamualaikum Kak Prita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana Mbak kabarnya? Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Wah, ini pesertanya ada 100 orang ya, Lan ya? Betul. Oh iya, Tapi mungkin ini sebelum Kak Prita ini pemaparan kita bisa foto dulu ya Kak ya? Oh iya. Dari tadi sudah keluar masuk. Iya, beberapa ada yang jaringan ya, atau karena memang jamnya jam kerja ya. Jadi mungkin kalau weekend kita bisa lebih oke ya, lebih banyak. Betul. Tapi nanti ada recordingnya dan teman-teman nanti bisa share ya. Betul. Oke, silakan bisa on cam dulu. On cam. Siap. Silakan. Di sini ada beberapa pegiat literasi dan juga pengelola taman baca loh. Ada Mbak Lia, ada Cik Panut. Mana tadi Cak Panut? Oh, hilang. Ada Bu Eni yang tidak asing lagi, ya Bu Eni ya. Kemudian ada Mbak Lugita, ada Mbak Habibah, Rumah Baca Anissa. Iya, ada Asmara Loka, banyak ya. Ada Mbak Hikmah, ini dari mana ya? Ada Mbak Erina. Beberapa tadi ada yang keluar ya, Kak Alan? Iya, betul. Banyak yang keluar. Makanya boleh tadi. Pak Nuhi kita foto dulu on cam. Mbak Nini, Mbak Hikmah, Ganeza ini Mbak Evi ya. Mbak Evi istrinya Mas Nuhi. Lalu Mbak Habibah. Mbak Herlina juga. Mbak Herlina, Mbak Zahra. Ini bukan Diva Zahra ya? Zahra yang lain ya? Bukan. Oh, Zahra yang lain. Teman saya, Mbak. Mbak Uci, sampai lupa Mbak Uci karena udah di atas. Yuk, yang belum buka, ada Mbak Lugita, Mbak Harlina. Halo Mbak Lina. Mbak Lina Depok ya? Bener?
Kalau nggak Depok, Tangerang, aku lupa. Ya, yuk. Wah, Kahiyang pakai kacamata. Yuk, 1, 2. Masih Mbak Nini nggak bisa ya. Mbak Erina? Oke deh. Kita foto ya yang ada aja ini. Dengan apa? Salam literasi dulu ya. Sampai bosen, nggak apa-apa ya. Dari Kak Prita ya, Kak? Yang Ya, dari aku, ini. oke. 1. Ya, kita salam literasi dulu. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, saya beberapa kali aja ya. 1, 2. Salam literasi masih. 1, 2, 3. Oke. Sekarang gaya bebas. Gaya bebas terserah ya. 1, 2, 3. Oke. Ini Mbak Habibah. Ya, baik teman-teman. Hari ini nyampe di ketiga ya. Ngantuk nggak nih teman-teman? Enggak, Mbak. Baru gabung full soalnya. Baru apa? Baru bisa gabung full. Tadi kan ngurusin anak-anak juga. Banyak ya, Masya Allah. Multi talented. Oke. Langsung ini ya, Kak Alan ya. Iya, silakan Kak Prita untuk Ya, materinya. terima kasih buat Alan yang udah jadi host. Kak Alan ini alumni Public Speaking for Moms batch berapa? 12 ya, insya Allah. 14. Oh, 14. Salah. Batch 14. Begitu juga Mbak Suci, alumni PS Mom batch 6 kalau nggak salah ya. Dan teman-teman yang lain ini semua dari Circle TJI Community dan juga dari Forum TBM Jember. Dan terima kasih ya sudah mengikuti webinar sederhana ini, meskipun kalau mungkin di breakdown ilmunya itu nggak sederhana ya. Kalau ini diseminarkan dengan satuan kredit untuk para guru ini mahal nih harganya. Yang biasanya dikejar-kejar karena untuk akreditasi gitu ya. Sayangnya kita nggak punya kekuatan akreditasi ya untuk webinarnya. Oke, hari ini meramaikan sih ya, meramaikan dalam rangka Hari Anak Nasional. Itu kan kita nggak melulu ngomongin tentang apa yang kemarin-kemarin kan banyak ya, dan juga ada tema kan dari pemerintah tentang melindungi diri gitu kan. Oh iya, oke Mbak Evi, terima kasih. Nah, dengan kita memberikan hak anak-anak bermain, mereka itu jadi lebih cerdas, lebih punya imajinasi yang bagus, lebih kritis, lebih terbiasa menjadi diri sendiri, sehingga mereka itu bisa punya, kalau bahasa saya itu self value ya, self value yang kuat gitu, mempunyai nilai diri gitu. Jadi dia nggak gampang di ini itu kan, atau ya dilemahkan lah istilahnya begitu ya. Di bagian saya ini saya sharing lebih ke teknis sebenarnya, karena tadi yang secara filosofis sudah dijelaskan Mas Nuhi ya. Mas ini partner saya di Forum TBM Jember. Jadi beliau ini adalah salah satu penasehat dari Forum TBM Jember. Nah, sebenarnya ada banyak lagi dari teman-teman Forum TBM yang bisa menjadi pembicara ya. Next-nya ada Pak Yadi, komunitas guru belajar dan juga founder dari Berbagi Happy, itu juga punya sesuatu yang keren juga. Ada Pak Iman Suligi dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa sharing lagi kapan-kapan. Nah, yang akan saya sharing hari ini, tadi Masya Allah ya, Mbak Suci udah sharing tentang sih dari rumah gitu ya. Karena rumah itu adalah basic ya, di mana anak-anak bisa menyerap apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh orang tuanya sehari-hari gitu kan. Dan itu akan menjadi pondasi saat dia sudah mulai mengenal lingkungan di luar rumah. Katakanlah sekolah atau mungkin klub-klub komunitas, atau yang punya anak pra ABG atau sudah ABG, pasti ya paparan-paparan informasi, pergaulan itu juga banyak banget. Nah, mohon maaf kalau kedap-kedip ya. Ini kayaknya laptop saya harus di-upgrade RAM-nya. Oke. Jadi nanti akan dibagikan materinya, jangan khawatir. Dan juga ada recordingnya. Boleh langsung berinteraksi, teman-teman, nggak apa-apa. Kalau mau ngomong, kalau mau chat, atau apa, boleh ya. Sudah kelihatan di layar kan? Sudah. Ya? Nah, jadi di sini, tapi kedap-kedip ya, Lan.
Iya, kedap-kedip. Ini putih hitam gitu. Loh, kok putih hitam? Nggak keluar ininya? Nggak keluar tulisannya nggak? Belum keluar. Oh, astagfirullah. Oke. Nanti keluar tapi habis itu Oh hilang iya. lagi. Ini di sini co-hostnya ada Mbak Suci ya, kalau nggak salah, sama siapa? Alan ya? Nuhi. Enggak. Satu aja kayaknya. Oh ya, sebentar. Aku izin sebentar ya, izin buat restart laptop sebentar. Oh iya, Mbak. Tapi udah tak jadikan co-host. Ya, oke. Sebentar teman-teman. Oke, sebentar ya. Kalau share screen langsung dari screen bisa nggak? Kelihatan nggak? Masih Belum, loading. masih loading. Udah? Belum, Mbak. Oh, belum. Oke. Yaudah, aku keluar dulu ya kalau gitu. Hostnya dipindahin ke Mbak Suci dulu. Oh iya ya, oke.